الحمد لله الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa selalu mengingatkan akan segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, semua itu patut kita syukuri dan digunakan dalam jalan kebaikan, yaitu selalu mengingatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah ditentukan dalam garis larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketakwaan ini telah Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baru saja melewati satu buah tanggal atau satu buah hari, yaitu tanggal 1 Januari 2026. Di sini khatib ingin memberikan sebuah maklumat, mungkin bisa dikatakan, yaitu yang dimana bahwa mungkin sebagian di antara kita ketika melihat atau bahkan kita telah menunggu tanggal tersebut, orang-orang dengan ramainya dan dengan mempersiapkannya segala kebutuhan untuk menyambut tanggal tersebut dengan membeli beberapa aksesoris atau pernak-pernik. Salah satunya petasan, mungkin ada juga trompet. Yang perlu kita ketahui bahwa kita tahu ada dua kata yang tidak boleh kita ucapkan yang bersandingan dengan tahun baru. Oleh karenanya ketika tanggal 1 Januari telah hadir, maka baiknya apa yang kita katakan kepada orang-orang? Tidaklah kita mengucapkan kata tahun baru kepadanya. Lebih baik kita mengatakan, ya situ bulan Januari. Bulan Desember berganti dengan bulan Januari. Karena memang pada bulan tersebut Nabi Allah Muhammad SAW tidak memberikan syariat atau tidak memberikan pelajaran kepada kita akan memaknai bulan tersebut, lebih-lebih tanggal 1 tersebut. Yang dimana ini adalah satu buah mindset yang harus kita ubah. Karena mindset ini akan menjadi cikal bakal nantinya pada diri kita, lebih-lebih kepada keluarga kita, anak kita, bahkan sampai cicit kita,
bahkan sampai yang mewarisi nanti di akhir kiamat kelak pada keturunan kita masing-masing. Ketika hal ini apakah menjadi satu buah gambaran yang dimana kita percaya bahwa pada tanggal tersebut kitab amalan kita akan diangkat dan dihitung jumlah pahala dan dosanya? Tidak. Itu adalah satu buah pertanyaan yang tidak akan terjawab. Tidak. Karena memang pada bulan itu bukanlah bulan tahun baru kita. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan atau tahun baru untuk umat Islam adalah tanggal 1 Muharram. Pada tahun 2025 ini jatuh pada bulan Juni kemarin. Kalau kita lebih aware atau kita lebih tanggap, maka bulan Juni itulah kita berbahagia. Namun pada hakikatnya ketika ditanyakan kepada generasi saat ini, ketika ditanyakan bahwa bagaimanakah cara merayakan tahun baru Islam, mereka kebingungan, mereka tidak mengetahuinya, bahkan mereka seolah-olah diam dan bahkan memilih tidur dan berganti hari seperti itu saja. Namun ketika tanggal 1 Januari tiba, apa yang terjadi? Maka keluarlah semua generasi-generasi yang tidak berilmu, generasi-generasi yang tidak mau mencari ilmunya. Apa sih yang terjadi pada tanggal 1 tersebut? Mereka berkeluar dengan berkumpul, dengan memberi petasan dan trompet hingga menunggu hanya 1 menit. Hanya 1 menit dari 0000 ke 0001. Sehabis itu mereka pulang. Padahal pada hakikatnya ada sejarah yang terjadi pada tanggal 1 Januari. Yang dimana khotib ini mengutip beberapa sumber. Yang pertama yaitu bahwa tanggal 1 Januari pada hakikatnya ini bulan atau bulan Masehi itu hanya terdiri dari 10 bulan, yaitu dimulai dari bulan Maret dan berakhir pada bulan Desember. Kemudian bangsa Romawi ini pada raja, yaitu Raja Numa Polybius, dia menambahkan 2 bulan lagi, yaitu bulan Januari dan bulan Februari, sehingga samalah bulan Masehi dengan bulan Hijriah. Nabi Muhammad telah menetapkan bulan Hijriah 12 bulan, namun bulan Masehi ini terdapat 10 bulan. Maka ditambahkan 2 bulan ini oleh Raja Numa. Dan kemudian dengan beriringnya abad dan abad, jatuhlah pada kekuasaan Raja Julius Kaisar, menetapkan bahwa tanggal 1 Januari adalah sebagai hari tahun baru, yang dimana tahun baru ini baru terbentuknya satu patung atau satu dewa yang disebut adalah Dewa Janus. Dewa Janus ini memiliki 2 buah kepala, yang satu kepalanya berada di belakang dan satu kepalanya lagi berada di depan. Yang berada di belakang ini melambangkan bahwa dia menggambarkan masa lalu. Kemudian yang berada di depan itu melambangkan bahwa kehidupan di masa depan. Dan ini menandakan apa? Bahwa tanggal 1 Januari tersebut yang telah dicetuskan oleh Raja Kaisar telah berhasil membawa generasi kita, telah meletuskan petasan-petasan, bahkan api-api yang menjadi sebuah lambang atau simbolis mereka untuk merayakan tanggal 1 Januari. Mengilhami tentang api, para saudara, yang lebih parahnya adalah ketika tanggal 1 Januari ada di antara golongan kita yang menunggu waktu 00.00 dengan menggelar sejadahnya, kemudian telah mempersiapkan batinnya, telah mengangkat tangannya, dan telah menyiapkan kata-katanya dalam doanya. Apakah itu? Yaitu memohon maaf atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada jam tersebut, pada jam yang mereka tunggu, itu adalah letusan api-api yang berkobar di mana-mana. Dan dia memilih mengangkat tangannya, memohon maaf kepada Allah. Kita telah diajarkan, kita saja ketika melaksanakan sholat duha, kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat duha tersebut ketika matahari sedang terbit. Karena apa? Karena kita menggambarkan atau menyembah dewa matahari yang sedang terbit. Oleh karenanya, cukuplah bagi kita generasi muda atau jamaah yang berada di sini ketika mengetahui hakikat tanggal 1 Januari itu, sesungguhnya kita telah didoktrin oleh beberapa media yang mungkin di dalamnya
akan menjadi sanubari yang akan diajarkan oleh generasi kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Belajar lagi mengenai tentang api, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghadirkan atau mengundang satu buah tamu, yang dimana tamu itu dalam keadaan lapar. Kemudian tamu tersebut masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Tamu tersebut berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Tuan, apakah engkau mempunyai makanan di dalam rumah ini?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Iya, aku punya satu buah makanan yang akan aku berikan kepadamu." Kemudian Nabi Ibrahim menuju ke belakang dan orang tersebut telah membawa lilin atau api. Kemudian lilin tersebut dinyalakan oleh orang tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam dapur dan membawa makanan, satu buah makanan untuk tamu tersebut. Alangkah kagetnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena ternyata tamu tersebut sedang berdoa di depan lilin atau di depan api. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengusir orang tersebut. Dalam hal apa? Karena dia melihat suatu hal yang tidak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan khawatir nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim akan menjalankan atau membiarkan hal seperti ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, datangilah tamu tersebut dan berikanlah makan kepadanya." Ini menandakan apa? Nabi Ibrahim benar, Allah pun juga benar. Nabi Ibrahim di sini mengajarkan kita, bukan Nabi Ibrahim yang melakukan perbuatan tersebut, atau Nabi Ibrahim yang menggunakan api, atau Nabi Ibrahim yang berdoa di depan api. Dan Allah pun juga menyampaikan hal yang benar, memberikan pelajaran kepada kita, bahwa kita harus saling menghormati dalam artian menghargai. Kita cukup melihat perbuatan itu, namun kita tidak mengikuti perbuatan itu. Sebelum mengakhiri khutbah ini, khotib ingin menyampaikan, sungguh inilah pentingnya ilmu. Jikalau ilmu yang kita akan peroleh itu adalah suatu hal kesombongan, maka ingatlah, kesombongan bukan terletak kepada kekayaan atau terletak pada uang yang kita miliki. Karena sungguh ketika kekayaan yang kita miliki berupa uang atau tahta dan sebagainya, itu adalah karunia Allah, dan pintar-pintarlah kita dalam memaknai hal tersebut. Kesombongan yang Nabi ajarkan adalah satu, siapa orang yang tidak berilmu kemudian ia tidak mau mencari ilmu, maka ia dalam kesombongan. Yang kedua, ini yang dikhawatirkan, yaitu jikalau ada seorang hamba dia melaksanakan perbuatan sesuatu, dan ketika ia berkata, "Aku hanya melakukan perbuatan ini, kenapa aku bisa dikatakan golongan dia, padahal aku tidak mempunyai niat seperti itu?" Kemudian orang ini berkata, "Aku hanya melakukan apa yang aku tahu." Kemudian apa yang terjadi? Yaitu orang yang kedua kategori ini yang mengerikan, yaitu orang ini sudah mengetahuinya bahwa sesungguhnya ketika dia mencari ilmu ini di dalam Al-Quran, dan ternyata ketemu apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah, ia takut bahwa perbuatan yang ia sukai dan di dalam Al-Quran telah dilarangnya, hal itu tidak akan ia lakukan lagi, karena dia belum siap untuk meninggalkan maksiat tersebut. Oleh karena itu, para jamaah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk mencari ilmu, sekalipun ilmu itu telah menutup perbuatan kita dalam melakukan perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya hakikatnya ilmu adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan suatu kebenaran. Mungkin hanya itu yang bisa khotib bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah